Setelah melihat kejadian yang sangat luar biasa, yang baru saja langsung ia saksikan, Sangkanhara segera bergegas meninggalkan tempat persembunyiannya, lalu menuju mobil yang ia parkirkan di pinggir jalan. Dengan cepat Sangkanhara melanjutkan mobil tersebut dengan kecepatan yang sangat kencang. Di benaknya hanya satu saja, yaitu ia harus segera menemui bos besarnya. Dalam hatinya terucap kalimat, "Pisau jalak, tak aku sangka, bahkan di depan kakak seperguruanmu sekalipun, engkau masih bisa menyelesaikan tugasmu yang ke-99. Namun baru sekitar 300 meter, ia pijak gas mobil itu sampai mentok. Jantungnya terasa terhenti dan dengan cepat ia mulai memperlambat laju mobilnya. Tak menunggu lama ia segera memalingkan wajahnya ke kursi samping kirinya untuk memeriksa bau harum yang berasal dari kursi di sampingnya itu. Sangkanhara sangat terkesima ketika melihat sesosok pemuda berjubah putih setelan koko dengan berhiaskan sorban putih bercorak guratan benang berwarna hijau sudah duduk di sampingnya. Sang pemuda tampan tampak tak menoleh, pandangannya tetap melihat ke depan. "Maafkan atas kelancanganku ini Tuan, aku hanya ingin mengetahui, kenapa Tuan mengintipku dan juga mengawasi kejadian yang terjadi tadi di jalan masuk pondokku," ucap Lagapunta lembut, namun menyimpan ketegasan untuk segera menjawabkan jawabannya. Sangkanhara terlihat sangat gugup, dalam hatinya berkata, "Sungguh luar biasa, bahkan ia tahu kalau aku sedang mengintipnya tadi." Dengan terbata-bata Sangkanhara mulai menjawabnya, "Maaf Pak Ustadz, saya tadi sedang memastikan apakah adik angkat saya, yang bernama Pisau Jalak berhasil membunuh buruannya." Jawabnya dipenuhi tanda tanya yang besar dalam hatinya. "Hei kekuatan apakah ini? Kenapa mulutku tidak mengikuti kata hatiku? Kenapa mulutku mengatakan yang sebenarnya? Sungguh luar biasa Lagapunta ini," ucapnya dalam hati. Lagapunta mulai memalingkan wajahnya memandang ke wajah Sangkanhara, merasakan hal yang luar biasa. Sangkanhara segera menepikan mobilnya lalu berhenti di sisi kiri jalan. "Jadi Tuan mengenal adik seperguruan saya tadi? Siapa sebenarnya Tuan ini?" tanya Lagapunta kembali. Nama saya Sangkanhara. Sebenarnya saya hendak menjemput Pisau Jalak untuk melakukan tugasnya membebaskan anak bos besar narkoba yang hari ini tertangkap oleh pihak kepolisian." Kembali Sangkanhara menjawab jujur dengan ketidakberdayaannya menguasai lidahnya. Lagapunta menarik napasnya dalam-dalam. "Jadi Pisau Jalak saat ini sudah bekerja bersama para penjahat dan juga pengedar narkoba?" "Baiklah, terima kasih atas keteranganmu Tuan. Saya permisi," ucapnya lalu mulai keluar dari mobil tersebut. Sangkanhara segera memperhatikan pemuda tampan yang baru saja keluar dari mobilnya, namun ia segera takjub manakala spion kiri mobilnya hanya menangkap bayangan aspal yang membisu. Seolah sosok berjubah putih tadi itu hanyalah hembusan angin yang lewat sekilas, kepalanya ia putar ke kanan dan kiri belakang. Namun tetap saja ia tak menjumpai seseorang pun di sekitar mobilnya. Dengan gemetar Sangkanhara mulai menancap kembali gas mobilnya. Entah kenapa baru kali ini ia merasakan betapa hati dan mentalnya Daun tak memiliki keberanian sedikit pun. Sementara itu, di tempat yang jauh dari lokasi tersebut, di sebuah ruangan dalam rumah persembunyian, tampak kabut tipis yang mulai menggumpal dan mewujudkan sesosok tubuh yang terlihat sangat letih. Sosok berjubah hitam bertopi ala koboi itu segera duduk di sebuah kursi yang di sampingnya terdapat sebuah meja dengan tersedia air putih pada gelas besar bertutup. Pisau Jalak mulai melepaskan sarung tangan panjangnya, kemudian disusul dengan melepas sapu tangan yang menutupi hidung serta mulutnya. Pandangannya tampak sayu, ia pandangi luka robek pada sarung tangan dan kulit kedua lengannya akibat hantaman jurus selenti kilat milik Lagapunta. "Mas Laga, tak aku sangka, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Sayangnya perjumpaan kita ini harus ditakdirkan untuk saling menyerang." Hela napasnya dalam-dalam. Pisau Jalak terlihat berusaha mengatur napasnya setenang mungkin untuk menghilangkan rasa lelah fisik dan batinnya. Benaknya mengingat kembali tentang tasbih kerikil milik gurunya yang kini sudah diwariskan kepada Lagapunta. "Kakek, hutang amanah kakek tentang 3 kerikil kelebihan dahulu, kini sudah aku kembalikan kepada untaiannya. Semoga kerikil tersebut kini bisa menjadi pengganti 3 kerikil yang hancur akibat benturan keras melawan Badik Candikula," ucapnya dalam hati. Sambil meluruskan kakinya, Pisau Jalak mulai menyandarkan tubuh dan kepalanya ke dinding ruangan. Ia kembali teringat akan kalimat sang guru. "Lihatlah cucuku, 3 kerikil yang tidak mendapatkan tempat pada rangkaian tasbih yang kakek buat, saat ini sedang menangis."
Mereka semua bersedih dikarenakan tidak mendapatkan sebuah andil untuk menerima zikir yang kelak diucapkan oleh seseorang saat memuji Tuhannya. Ucap Syajaratul Yakin. Pisau jalak memandangi 3 kerikil yang tenggelam pada dasar baskom. Ketiganya tampak mengeluarkan gelembung-gelembung angin dari dalam tubuhnya. Saya akan bertanggung jawab guru. Akan saya simpan kerikil itu dan saya gunakan untuk berzikir. Ucap pisau jalak lirih. Syajaratul Yakin tersenyum. Baiklah cucuku, niatmu sudah didengar oleh mereka. Kelak carilah ketiga batu kerikil ini dari dalam mulut orang yang sedang membutuhkan bantuanmu. Ucap sang kakek tua alim. Lalu pisau jalak kembali mengingat sekitar setengah tahun yang lalu, di mana saat itu ia sedang berteduh di sebuah rumah kosong pinggir jalan raya akibat hujan yang sangat lebat. Sembari duduk berzikir, matanya menangkap kedatangan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang lelaki muda yang sedang membonceng seorang gadis yang berusia sekitar 1 tahun di bawah usia lelaki muda tersebut. Kedua orang tersebut tampaknya sedang berniat berteduh juga. Akibat derasnya hujan saat itu, sama dengan dirinya. Pisau jalak yang sebenarnya tak memperdulikan kedua orang tersebut mulai memfokuskan telinganya saat mendengar tangis sang gadis. Di mana kita akan mencari tabib mumpuni itu? Mas, ucap sang gadis. Sang lelaki muda tampak menggeleng sembari melihat derasnya hujan yang semakin menjadi-jadi. Lalu ia mulai memperhatikan pisau jalak yang berada di dekat mereka. Kemudian lelaki muda itu mulai mendekati pisau jalak. Maaf bang, bolehkah saya meminta tolong kepada abang? Ucapnya. Pisau jalak segera memandangi wajah lelaki muda yang tidak ia kenali itu. Pertolongan apa yang engkau inginkan dariku? Tanya pisau jalak datar. Perkenalkan namaku Pengki. Itu adikku, Desi. Kami berdua ini sebenarnya sedang menghibur orang tua dan keluarga kami. Namun dengan cara berbohong, ucapnya sambil menunduk. Pisau jalak tetap saja datar memperhatikan wajah pemuda tersebut. Saya memiliki seorang ibu yang saat ini sedang sakit. Itu bermula saat 4 bulan yang lalu. Ibu saya berpergian keluar kota. Dalam perjalanan, di dalam kendaraan itu, ibu saya menahan buang air kecil, sampai dengan pada tempat yang dituju. Saat pulang, ibu saya mulai mengalami susah buang air kecil. Lalu pada akhirnya ibu saya tidak bisa buang air kecil. Kami selalu membawanya ke rumah sakit untuk dikop atau disedot menggunakan alat medis. Sekali kop kami harus mengeluarkan biaya Rp. 300.000, jelasnya. Jika saja ibu saya harus buang air kecil 1 harinya 3 kali, maka sudah dipastikan sejumlah Rp900.000 setiap harinya harus kami bayarkan. Dan kemampuan kami hanya sampai waktu 3 bulan saja. Saat ini kami tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit. Kini perut ibu saya membesar dipenuhi dengan air. Ayah dan keluarga saya panik dan bingung harus berbuat apa. Lalu saya berkata kepada ayah dan juga keluarga, bahwa saya ada kenalan orang sakti yang bisa menyembuhkan sakit ibu saya. Itu karena untuk menenangkan mereka semua. Lalu ayah saya meminta saya menjemput tabib mumpuni itu. Dan adik saya, Desi, meminta ikut menemani saya. Lanjutnya. Pisau jalak yang memang sangat mencintai ibunya, mulai merasakan beban hati Pengki. Lalu apa yang hendak engkau mintai pertolongan dariku? Tanya pisau jalak. Kami hanya meminta abang untuk ikut ke rumah kami. Bisakah abang untuk menjadi sosok peran sebagai tabib mumpuni yang kami maksud? Tanya Pengki. Pisau jalak lalu menjawabnya, tetapi aku bukanlah tabib mumpuni. Anak muda, apalagi aku tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu pengobatan. Ucapnya. Intinya hanya untuk datang saja bang. Kami semua sudah mengikhlaskan apapun yang akan terjadi kepada ibu saya. Kehadiran abang sedikit banyaknya akan menenangkan keluarga kami semua. Pintanya sembari menangis. Pisau jalak melirik kepada Desi yang saat itu juga mulai tertunduk dan menangis. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian, jawab pisau jalak tegas.